Shalom, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpinlah kami Bapa dari ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya segala pujian dan firman yang akan disampaikan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Yang percaya kita katakan haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Wah, yang aminnya sedikit. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, kita mau menyanyi, kita mau mengatakan Yesus sungguh ajaib. Haleluya. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku ajaib.
salam satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Kami tahu di hadirat-Mu ada sukacita nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan dengan kudus, dengan bahagia penuh. Oh haleluya Jesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Seluruh jemaat saja menyanyikannya. Yesusku, Kau kerindu
bangkit berdiri. Tuhan dan Rajaku memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, yes Lord, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kita katakan sekali lagi, di hadiratmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, mari kita menyembah. Haleluya, Jesus. Yes, Lord. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Dalam keheningan, marilah kita merenungkan setiap tetes darah yang tercurah itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan dan pengampunan dosa kita. Dan saat ini kita merasa tak berdaya. Ingatlah bahwa kita telah mengalami penderitaan terdahsyat demi membuktikan bahwa kita sangat bermanfaat di hadapan matanya. Oh Jesus, yes Lord. Jesus. Oh yes Lord. Inilah kami Tuhan. Oh haleluya Jesus. Adonai, age to age.
still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, oh El Shaddai. Sing out, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai,
Let the weak say I'm strong. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my I help. will trust in I will trust in you. Let the weak say I am strong in the name of your name. I will trust in you. We will trust in you, Lord. We will trust in you. Yes, yes, Lord. Let the weak say I'm strong. Yes, oh Jesus. Let me trust in you, in the Lord, Oh, Shaka. in the palm of your hands, Lord. We trust in you. Jesus. We trust our life in your hands. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur. Oh, Jesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Kasih karunia-Mu, oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Hallelujah, Jesus. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Hallelujah, Jesus. Persembahan ucapan syukur buat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup kami ini Tuhan hanya aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, Kau telah membelokkan siklon yang direncanakan akan melanda kota ini Tuhan. Tuhan belokkan. Kami sudah melihat kehancurannya di kota-kota lain Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan buat Exmouth yang mengalami kehancuran. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tapi kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Amin. Di mana kami bisa berlindung Amin. hanya di atas batu karang. Kami tempatkan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Amin. Kuasa-Mu tetap sama. Amin, Jesus. Yes. Kami alami mujizat dalam kehidupan kami setiap hari dalam kehidupan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Thank you worship team, thank you media, thank you semuanya. Ya puji Tuhan, haleluya. God is good. And all the time. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara seperti yang kita ketahui, ya Tuhan selamatkan kota ini ya. Yang dikabarkan kota Perth akan mengalami lawatan angin siklon itu ya sampai Mandura, tapi Tuhan selamatkan kita. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini adalah hari Palm Sunday. Palm Sunday adalah 1 minggu sebelum Paskah, saudara. Ya, saya tadi pagi sempat online dengan beberapa gereja di Indonesia, tapi saya sedikit surprise karena nggak banyak gereja yang bicara tentang Palm Sunday. So I don't know why. Ya, mungkin mereka punya tema-tema sendiri, tapi hari ini saudaraku, saya akan khotbah tentang Palm Sunday. 1 minggu sebelum
sebelum penyalipan, ya, sebelum Jumat Agung dan Minggu Paskah Kebangkitan. Hari ini Yesus masuk ke kota yang namanya Yerusalem dan dia disambut dengan meriah, dia disambut dengan sorak-sorai. Mari kita baca ayatnya, ya. Ayatnya cukup panjang, ada 11 ayat. Kita baca sama-sama ya. Saya ayat yang ganjil dan saudara ayat yang genap. Kalau saudara bisa lihat ini silakan. Tapi kalau nggak bisa buka Alkitab saudara atau handphone saudara, Alkitab Sabda, Alkitab online. Oke? Matius 21 ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya. Silakan, 1, 2, 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu bersama-sama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, apa yang kita baca pada saat ini, pada hari ini, adalah gambaran, adalah cerita di mana Tuhan Yesus itu masuk ke kota Yerusalem. Ya, dia masuk ke kota Yerusalem dan setelah itu terjadilah namanya di mana dia mengusir orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Oke? Dan ada beberapa cerita lain sebelumnya, ya, khotbah-khotbah terakhir Tuhan Yesus. Oke? Nah, 1 minggu sebelumnya itu sebelum hari Paskah diperingati orang atau disebut Minggu Palem atau Minggu Palma. Tuhan Yesus menaiki seekor keledai muda dan ketika ia memasuki kota itu, saudara, banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Zaman sekarang mungkin seperti orang menyambut presiden, orang yang raja atau orang yang dihormati, mereka menghamparkan yang namanya karpet merah, the red carpet. Dan seperti itulah, dan mereka bersorak-sorai di depan, di belakang keledai Yesus dan meneriakkan kata Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sebenarnya Hosana itu adalah kata-kata seruan, kata-kata permohonan, jeritan. Karena artinya adalah Lord save us. Tapi juga bisa merupakan satu pujian kepada Tuhan. Sehingga waktu itu saudaraku bayangkan mereka berkata Hosana, Lord save us. Pada waktu itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka menginginkan Mesias. Mesias yang diutus, artinya yang diurapi, seseorang yang akan membebaskan bangsa Israel seperti Musa. Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan membawa keluar dari perbudakan Mesir
masuk ke tanah perjanjian. Demikianlah jeritan orang-orang Israel pada waktu itu. Hosana, anak Daud di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Lord, save us. Itulah yang terjadi pada saat itu. Ketika saya baca ini ada banyak hal yang kita bisa ungkapkan. Tapi hari ini saya mau fokus kepada satu hal. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ke kampung di depan dan membawa seekor keledai. Ada yang berkata 2 ekor keledai, 1 ibu dan anaknya. Anaknya adalah anak keledai yang belum pernah ditunggangi sebelumnya. Nggak usah bingung, nggak ada perbedaan. Oke? Ya, dilihat dari di mana penulis Alkitab itu menulis cerita itu. Oke? Nah, diceritakan bahwa murid-muridnya datang ke kampung itu membawa keledai itu dan Yesus pun menaikinya. Hari ini saya mau fokus kepada ayat ini saudaraku. Kenapa Yesus memilih naik keledai? Why Jesus choose to riding the donkey? Yang pertama saudara. Yang pertama Yesus memilih keledai, menaiki keledai untuk masuk ke Yerusalem karena Tuhan Yesus mau menggenapi nubuatan yang ada. Dia memilih keledai karena menggenapi nubuatan di dalam Alkitab yang ada. Nah, apa itu nubuatan? Oke? Nubuatan adalah pesan atau wahyu dari Tuhan yang disampaikan, diilhamkan oleh Tuhan disampaikan kepada para nabi atau hamba Tuhan untuk umatnya. Nubuatan bukan cuma bicara tentang akhir zaman, nubuatan bicara tentang pesan, kehendak Tuhan, juga maksud Tuhan atau teguran Tuhan. Saudaraku, itulah nubuatan. Dan diambil dari Sakaria 9 ayat 9, Alkitab berkata, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai dan ternyata ada keledai beneran di situ. Itu bukan secara sembarangan, tapi dia menggenapi nubuatan, profesi dari seorang nabi yang namanya Sakaria. Nah, kitab Sakaria itu diperkirakan ditulis yang pasal 9 dan selanjutnya itu ditulis sekitar 480 sampai 470 sebelum Masehi. Jadi Tuhan menggenapi nubuatan yang ditulis 500 tahun sebelumnya. Saudara bisa bayangkan ya, 500 sebelumnya seorang nabi menulis ayat ini. Bahwa seorang raja akan datang, dia lemah lembut, dia mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara, inilah. Jadi Yesus memilih keledai untuk menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama yang ditulis tentang dia. Ratusan tahun sebelumnya dia menggenapi. Alkitab itu penuh dengan yang namanya nubuatan. Jumlah total, next slide ya. Jumlah total ada orang yang menghitung, kalau saudara mau menghitung silakan. Jumlah total nubuatan di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sekitar 2.500 nubuatan. 2.500 nubuatan dan hampir 2.000 lebih itu sudah tergenapi. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Perjanjian baru contohnya tentang kejatuhan, kehancuran Yerusalem. Abad 70 digenapi. Ya, jadi dari 2.500 itu
ada 2000 lebih sudah digenapi, tinggal 500, saudaraku. Saudara kalau berpikir, saudaraku, dari 2500 ternyata 2000 sudah digenapi, bahkan sampai 500, 700 tahun yang lalu, itu satu bentangan waktu yang panjang, berarti Alkitab ini adalah Alkitab yang luar biasa. Ya, tidak ada kitab yang di dunia ini yang seperti Alkitab, yang bisa menuliskan satu nubuatan ratusan 500 tahun sebelumnya dan terjadi. Membuktikan bahwa Alkitab benar-benar diinspirasi oleh Allah atau Roh Kudus sendiri. Jadi saudaraku, dari semua nubuatan yang ada, 80% sudah digenapi, tinggal 20% yang masih ada dalam pengenapan. Saudara, sebagai seorang awam atau orang Kristen, kita yang melihat ini, mengerti ini, bagaimana hati kita? Apakah kita percaya bahwa semua nubuatan dalam Alkitab itu akan digenapi atau tidak? Bagi kita, bagi saya percaya bahwa semua nubuatan dalam Alkitab akan digenapi. Kenapa? Sudah 80% orang digenapi. Kalau misalnya, saya nggak terlalu kenal nama-nama orang peramal-peramal di dunia. Oke? Kalau ada 80% apa yang dia katakan itu benar dan terjadi, saudara percaya nggak apa yang belum terjadi yang dia katakan? Pasti percaya. Dan inilah Alkitab. Alkitab itu lebih valid daripada peramal-peramal yang lain dan hal yang lain, saudaraku. Nah, dikatakan juga ada nubuatan mesianik. Mesianik itu bicara tentang perjalanan Tuhan. Yesus Kristus lahir di mana, kehidupannya, pelayanannya bagaimana, kematiannya, dan bahkan kebangkitannya. Itu ditulis ada 300 nubuatan di dalam kitab-kitab yang mungkin saya udah tulis ya, di Mika dan lain-lain. Ada banyak saudaraku, saya nggak tulis semuanya. Kalau tulis semuanya sudah penuh ini, ya. Oke, itu nubuatan tentang mesianik. Juga ada nubuatan tentang bangsa dan kota yang terjadi. Ya. Nah, saudaraku, kita melihat, kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mengimani Alkitab ini, dan bagaimana kita meresponi nubuatan-nubuatan yang ada. Atau, saudara sebagai seorang Kristen, saudara tidak pernah tahu apa yang dinubuatkan, apa yang ditulis Alkitab tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi, saudara nggak tahu, dan saudara nggak tertarik, dan ketika saudara akhirnya masuk, saudaraku, di dalam akhir zaman, saudara tercengang dan akhirnya saudara mengalami sesuatu yang hal-hal yang buruk yang menimpa saudara. Karena saudara nggak mengerti. Nah, saya mencatat ini ada 7 nubuatan Alkitab di akhir zaman. Yang belum terjadi dan Alkitab menulis, saudaraku. Next. Ya, terus satu lagi. Ya, masukin semuanya, terus. Ada 7 nubuatan yang kita perlu tahu, kita perlu mengerti, sehingga kita waspada. Kita hidup di zaman akhir daripada akhir zaman. Ya, saudara, jangan cuma memperhatikan harga falas, harga dolar, harga emas. Ya toh, saudara melean tuh ya. Enggak tidur sampai jam 2, jam 3 pagi, ngelihat harga emas naik turunnya. Oh, ini waktunya jual, ini waktunya beli. Saudara perlu perhatikan ini, karena ini akhir zaman. Yang pertama, pembangunan bait Allah yang ketiga. Kita nggak tahu kapan, oke? Tapi ada ayatnya, ya, itu yang akan terjadi. Pembangunan bait Allah ketiga. Tapi banyak orang-orang pengkhotbah yang bahkan orang Yahudi pun sendiri, mereka berkata bahwa kita sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan mereka dengan pride-nya, dengan proud-nya mereka berkata,
kalau Tuhan suruh kita bangun, dalam 3 hari bait Allah pun akan jadi. Lalu bisa berkata begitu. Mereka katakan begini, pembangunan bait Allah ketiga. Munculnya antikris dan rapture, itu tulisan semuanya. Ayat-ayat, ada banyak ya ayat-ayatnya. Saya nggak tulis semuanya. Jadi di zaman akhir ada seorang yang meninggikan dirinya, antikristus, dan ada rapture. Pengangkatan orang percaya, ayatnya ada dalam Alkitab. Masa kesengsaraan besar, 7 tahun masa tribulation. Kemudian bangsa Israel bertobat. Mereka melihat dia yang tertikam. Kedatangan Yesus yang kedua kali, second coming. Kemudian ada yang disebut pemerintahan 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 dan 21. Millennial Kingdom, 1000 tahun benar-benar. Di mana Tuhan itu memerintah. Penciptaan langit dan bumi yang baru, new heaven and earth, turun ke dunia. Saudara, saya nggak akan terangkan ini, ya, karena topiknya berbeda, kita mesti belajar khusus, nanti kita akan khotbah. Saya diminta istri saya khotbah tentang peta akhir zaman, ya, supaya kita semua tahu tentang akhir zaman. Tapi ini nubuatan yang ditulis dalam Alkitab. Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita percaya? Nah, perhatikan di sini, saya kembali lagi ke topik semula. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada. Dan saya percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik daripada semua yang terjadi di dunia ini, perang yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, Allah menggenapi nubuatan-nubuatan yang disampaikan melalui para nabi dan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada, yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, apa yang kita perlu lakukan? Mari kita mempersiapkan diri, ya. Yang kedua, yang pertama itu menggenapi nubuatan. Yang kedua, kenapa Yesus naik keledai? Yang kedua, Yesus naik keledai itu memiliki arti yang sangat-sangat dalam. Deep meaning. Arti yang dalam apa? Yang pertama adalah gambaran bahwa Yesus adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi ini nubuatan mesianik dari Yesaya, gambaran bahwa Yesus adalah Raja Damai. Allah yang perkasa, Raja Damai. Karena itu Tuhan memilih untuk menaiki seekor dongki. Bayangkan kalau dia naik kuda. Ada gambarnya? Next. Nah, saudaraku, wah, kalau Tuhan Yesus naik kuda dengan lengkap armor, ya toh, perlengkapan perang, saudaraku, masuk kota Yerusalem, wah, bangsa Romawi bisa siap siaga untuk berperang, ya. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk naik keledai karena dia adalah Raja Damai. Seorang di Alkitab bernama Abigail. Abigail ini punya suami namanya Nabal. Nabal itu punya arti dan orangnya bebal. Oke? Nah, satu waktu karena Daud ini diburu-buru oleh Raja Saul, maka dia pindah tempat ke tempat yang lain. Dan pasukannya mengikuti, ada ratusan orang. Dan kemudian satu waktu mereka itu menjaga wilayah orang, ya. Kalau saya bilang kayak preman, ya kayak preman Daud gitu ya. Dia jaga wilayah, terus kemudian dia minta upeti, minta uang. Dia suruh orang-orangnya pergi ke Nabal, tapi Nabal menolak. Dia marah, dia menghina Daud. Dia ngatain, siapa Daud? Aku enggak perlu Daud. Ya, akhirnya Daud, pegawai-pegawainya, pasukannya
kembali ke dia, melaporkan. Daud marah, dia mau membantai satu rumah itu, semua orang laki-laki mau dibantai. Tapi sebelum itu, Abigail diceritain, kemudian Abigail datang menghadap Daud. Apa yang dilakukan? Abigail naik seekor keledai. Dia datang dengan pesan damai. Dia tidak naik seekor kuda, tapi dia membawa dirinya naik seekor keledai. Dia membawa makanan, upeti, persembahan untuk Daud, dan kemudian Daud padam marahnya, dan akhirnya kemudian dia memuji Abigail sebagai seorang perempuan yang bijaksana. Dan akhirnya Nabal itu bikin pesta pora, tapi Tuhan menghukum Nabal, akhirnya mati, saudaraku. Ya, akhirnya mati, kemudian Daud menikahi seorang istri daripada Nabal, yaitu Abigail. Di sini kita melihat bahwa Abigail tidak menunggangi seekor kuda, tapi dia membawa keledai. Yesus Raja Damai, bahkan dia pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Saudara, Alkitab katakan bahwa Yesus datang memberi damai. Tapi bagaimana damai yang diberikan Yesus kepada kita? Kita melihat bahwa dunia ini tidak pernah damai. Ada yang orang bikin Board of Peace. Wah, keren namanya ya, Board of Peace. Tapi yang mengusulkan Board of Peace yang perang juga, saudara. Jadi Board of Peace tapi tidak pernah ada damai. Tapi Alkitab menulis bahwa memang di zaman-zaman akhir tidak akan pernah ada yang namanya damai. Apa yang diberikan Yesus kepada kita bukan situasi damai, bukan keadaan damai yang di dunia ini, tapi damai yang diberikan kepada hati kita. Jadi sekalipun dunia ini tidak ada damai, tapi ketika kita minta damai Tuhan, damai itu turun dan menaungi kehidupan kita. Sehingga walaupun dunia dalam keadaan tidak damai, kita memiliki damai Kristus di hati kita. Amin. Walaupun harga minyak naik. Ada damai enggak? Ada damai. Ya kan? Paling mesti bayar lebih, ya kan? Ya apa? Jangan terus nggak ke gereja, betul ya? Wah, rumahku jauh, ya toh. Dulu cuman paling bayar $10, tapi sekarang $20. Waduh, aduh ya. Tapi biarlah kita datang ke sini, karena ada damai Allah di tempat ini, amin. Ya, puji Tuhan. Raja damai, gambaran daripada Raja damai. Bahkan tadi dikatakan bahwa ada kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun damai, millennial kingdom. Saudara, kalau kita baca kitab-kitab Wahyu, ada 1000 tahun damai, Tuhan memerintah, saudara. Rasanya enggak masuk akal. Tapi itulah yang ditulis Alkitab, saudara. Apakah kita mau percaya atau tidak? Tapi saya enggak tahu bagaimana cara penggenapannya. Ya, Alkitab katakan bahwa Tuhan itu datang ke bumi ini, terus kemudian malaikat-malaikatnya menangkap naga, ular, iblis, setan itu, dimasukkan kepada penjara maut, ya kan? Terus kemudian damai, karena biang keroknya sudah nggak ada, oke? Damai di bumi ini, Tuhan memerintah. Bagaimana bisa terjadi? Kita nggak tahu. Tapi saya percaya ini hal yang bukan cuma klise saja. Akan benar-benar terjadi di muka bumi ini. Bagaimana antikris memerintah 7 tahun, bagaimana orang-orang yang sebelumnya ada tribulation, ada rapture, ada yang disebut pre-tribulation, rapture-nya, ada yang mid, ada yang post, kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Tapi Alkitab sudah menubuatkannya. Yang kedua, makna apa? Yang kedua adalah keledai adalah lambang daripada kekuatan. Saudara, keledai itu seperti binatang lemah.
Seperti binatang yang bodoh. Beda dengan kuda yang gagah. Tapi keledai walaupun seperti binatang lemah, tapi dia bukan binatang lemah. Keledai ini kuat. Keledai ini bisa berjalan tiap hari 30 kilometer. Dan keledai sangat mudah beradaptasi dengan gurun pasir, dengan cuaca yang dingin maupun cuaca yang panas. Dia mudah beradaptasi. Bahkan saudaraku, keledai itu rela dan mau kalau ditumpangin dengan beban yang sangat berat. Bahkan beratnya mungkin lebih daripada berat dianya sendiri. Kalau kuda, nggak mau. Kuda kalau dinaikin beban yang berat, dia akan berontak. Dia akan berdiri dan lari, saudaraku. Itulah kuda. Tapi keledai adalah binatang yang pekerja keras, lambang kekuatan. Kejadian 49 dan 14, ada seorang anak Yakub namanya Isakar. Ada suku Isakar, saudaraku. Alkitab katakan Kejadian 49 ayat 14, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya. Saudara, nubuatan ini sebenarnya enggak terlalu enak ya, Isakar anaknya. Seperti keledai. Ya, tapi keledai itu kuat. Kuat badannya. Nah, kalau kita meneliti kisah kehidupan Isakar, enggak banyak tertulis di dalam Alkitab. Anak Yakub, anak laki yang kelima dari Lea. Seorang yang namanya Lea. Dan istri yang kedua Rahel. Oke? Enggak tahu, enggak tertulis. Tapi saudaraku, suku Isakar, Bani Isakar itu tertulis banyak di dalam Alkitab. Salah satu tulisannya adalah di dalam 1 Tawarekh 12 ayat 32. Saya mungkin enggak tulis di sini. Itu dikatakan bahwa Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Saudara, ini luar biasa. Bani Isakar itu adalah orang-orang yang memiliki hikmat. Mengetahui tentang masa-masa yang terjadi saat ini. Luar biasa loh. Tidak banyak tertulis, tapi kekuatannya luar biasa. Memiliki hikmat sehingga tahu, mampu memahami zaman dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu adalah Bani Isakar. Satu kemampuan khusus yang Tuhan berikan. Luar biasa. Walaupun dikatakan bahwa dia seperti keledai yang kuat, pekerja keras. Simpson pernah memakai tulang rahang keledai untuk mengalahkan 1.000 orang Filistin. Saudara bisa bayangkan kuatnya rahang keledai itu. Ya. Walaupun cuman rahang, nggak ada dagingnya, sudah membusuk, sudah puluhan hari mati, mungkin sudah setahunan lebih, tapi dia pakai itu sebagai senjata dan dia bisa pakai senjata itu untuk membunuh 1.000 orang Filistin. Betapa kuatnya rahang keledai. Jadi saudaraku, Yesus naik keledai menggambarkan satu kekuatan yang luar biasa. Apa yang dia harus lakukan? Dia menanggung satu beban yang sangat berat, yaitu dia datang untuk menghapuskan dosa dunia. Saudara, keledai adalah lambang kekuatan yang luar biasa. Di dunia ini orang-orang Kristen walaupun dianiaya, dibully, kita ibadah, gerejanya ditutup, nggak bisa ibadah, mau bangun gereja dipersulit. Tapi sampai hari ini, orang-orang Kristen masih bisa menyembah Tuhan dan masih bisa lebih berkembang. Karena kekuatan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Karena kekuatan Allah, kita menanggung beban, tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara, kalau saudara menanggung beban yang berat, percayalah bahwa Tuhan itu bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa apapun yang terjadi,
Tuhan itu memberikan kekuatan. Ketika kita berdoa, menyembah Tuhan, ada beban. Tapi Tuhan yang sudah menjadi pemenang atas segala sesuatu. Dari kematian, dia bangkit, dia sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, lambang kekuatan. Yang ketiga, yang terakhir, keledai menggambarkan ada 3 hal. Kerendahan hati, kelembutan, dan juga ketaatan. Oke? Kita lihat keledai zaman Nabi Bileam, dia lebih taat daripada seorang nabi. Satu waktu Nabi Bileam itu dibujuk untuk memberkati atau mengutuk orang Israel, bangsa Israel. Karena jumlah uangnya banyak, dia mau pergi. Tapi di tengah perjalanannya, keledai itu bisa melihat ada jenderal perang, ada malaikat Tuhan yang menghamparkan pedang, yang mau membunuh Bileam. Saudara, keledai itu berhenti, tapi Bileam mau terus, sampai akhirnya Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara kepada Bileam. Satu peristiwa yang luar biasa, tapi ini gambaran daripada seorang keledai yang lebih taat daripada nabi Tuhan. Keledai dianggap rendah dan bodoh, tapi Tuhan Yesus memilih keledai sebagai gambaran, aku datang sebagai hamba yang rendah hati, sebagai gambaran daripada orang yang lemah lembut. Matius 11 ayat 29 katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan itulah gambaran daripada Tuhan Yesus. Bahkan keledai, kita lihat keledai adalah hewan yang taat. Sekalipun disuruh untuk membawa beban yang berat. Bahkan Tuhan Yesus ketika dia memilih satu keledai yang gak pernah ditunggangin. Mungkin keledai ini bisa menolak, tapi ketika ditunggangin, dia taat, dia menyerah, dia membiarkan Yesus naik di atasnya. Satu gambaran kesempurnaan dari ketaatan total. Itulah Tuhan Yesus kita. Dia berkata dalam Lukas 22 ayat 42, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Keledai gambaran kerendahan hati, gambaran daripada gentleness, kelemah lembutan, dan gambaran dari ketaatan. Bahkan saudara, ada gambarnya? Ya. Di punggung keledai itu biasanya ada garis, ada cross. Ya, ada garis hitam seperti cross. Orang-orang menyebutnya Jerusalem Cross. Satu hal yang menarik, kita bisa melihat bahwa di dalam keledai itu ada gambaran cross. Menjadi pengingat bahwa keledai yang membawa Yesus ke Yerusalem membawa beban salib yang berat. Tapi beban salib buat kebenaran. Buat orang-orang menghapus dosa dunia. Juga keledai dianggap sebagai binatang yang bodoh. Blow on, binatang yang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, saya panggil para pemain musik. 1 Korintus 1 ayat 18, Alkitab katakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, keledai adalah binatang yang bodoh. Salib itu adalah berita kebodohan. Jadi kalau kita percaya kepada salib, percaya kepada pemberitaan salib Kristus, dunia mengatakan kita ini orang-orang yang bodoh. Mungkin bodoh seperti keledai. Seperti keledai yang bodoh dan blow on. Kita dianggap bodoh karena menjadi orang-orang yang percaya pemberitaan salib.
Orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan. Tetapi maukah kita menjadi seperti keledai? Walaupun kita bodoh, tapi kita mau dipakai sebagai alat buat Tuhan kita. Dia sudah menggenapi semua nubuatan tentang dia. Dia sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua beban dosa kita. Kita akan memperingati Paskah minggu depan. Jumat Agung, Good Friday, kematian Tuhan Yesus, penderitaan yang dia alami ketika ada di Taman Getsemani, bagaimana dia harus memikul salib di Yerusalem. Dia dicambuk, dilucuti, ya, dihina, dipermalukan, tapi dia tanggung semuanya. Bagi kita, anak-anak Tuhan, mungkin kita dianiaya, mungkin kita dihina, kita dianggap bodoh, tapi maukah kita menjadi seperti keledai ini, menjadi alat bagi Tuhan untuk menunjukkan siapa Kristus bagi dunia ini. Siapa Tuhan bagi dunia ini. Kita menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil kepada dia. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Satu kesaksian-kesaksian di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Kita sebagai alat. Saudara, keledai dianggap sebagai binatang yang bodoh, binatang yang hina, binatang yang rendah. Tapi Tuhan sudah dipermalukan. Dia sebagai manusia yang datang ke dunia ini. Dia dihina. Dan seringkali kita memberontak untuk dihina. Tapi biarlah Tuhan mau pakai kita sebagai alat-alat bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Mengapa Yesus naik keledai? Untuk menggenapi nubuatan-nubuatan hamba Tuhan. Nabi-nabi dan perjanjian lama. Menggenapi setiap nubuatan-nubuatan yang pernah ditulis ratusan tahun sebelumnya. Kita perlu meresponi nubuatan-nubuatan apa yang ada di depan kita, yang akan terjadi. Kita perlu tahu, mempersiapkan diri untuk masuk di dalamnya, untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Yesus naik keledai memiliki makna yang dalam sebagai gambaran dari Raja Damai. Damai Tuhan sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, dia sudah menanggung dosa dunia. Ada beban, dia datang memikul dosa dunia, menebus dosa dunia. Dan gambaran kerendahan hati, kelemah lembutan, dan ketaatan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diproses untuk masuk sebagai alat Tuhan. Yang rendah hati, yang lembut, dan taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita. Kita merenungkan kasih Tuhan. Apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib untuk kita. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mati buat semua orang. Dia datang ke dunia ini. Dia memberikan hidupnya. Dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia dihakimi. Tapi dia memberikan hidupnya untuk kita. 3 jam dia ada di atas kayu salib. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, "It is finished." Sudah selesai semuanya. Mari kita renungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib.
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembah. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita menyembahmu Tuhan. Dan Rajaku, Memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih kasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu, Yesus, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sama-sama menyembahmu. Kami mau menyembahmu, Tuhan dan Tuhan dan Raja kami, memujimu, memujimu, Yesus kekasih si jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi katakan menyembahmu, kami mau menyembahmu dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku
Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima penyembahan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu El Shaddai. Oh, layak, layak, layak Tuhan, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu, oh, haleluya, haleluya. Oh, Shabara Boria Mashe. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau layak. Engkau layak diakukan, Engkau layak disembah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya dan menerimanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Thank you, Jesus. terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Hallelujah, Jesus. Sekalipun nubuatan-nubuatan yang ada yang belum digenapi, sesuatu yang mengerikan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami menerima kehidupan yang kekal. Kami yang berdosa ini telah ditebus oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Akhir di dunia ini jelas bahwa ada penghukuman untuk seluruh dunia. Tapi kami yang percaya, kami diselamatkan, kami diangkat, kami dihindarkan. Tuhan, persiapkan kami sebagai mempelai-mempelai Kristus untuk mengerti apa yang harus kami lakukan, untuk mengerti dan taat dengan semua firman-firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Hidup kami ini menjadi milik-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu seumur hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau-lah Allah, Tuhan kami untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan Allah kami untuk selama-lamanya. Engkau adalah kekuatan kami, pengharapan kami, batu penjuru kami. You are my hiding place, Lord. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan. Ketika badai itu datang, apapun yang terjadi tidak akan pernah menimpa kami, karena kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kami naik di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kerohanian kami naik di hadapan-Mu, sehingga kami lebih serius lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Kami serius untuk mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh memperhatikan apa yang sudah tertulis di dalam firman-Mu. Nubuatan-nubuatan yang ada, kami boleh melihatnya. Kami diberi hikmat seperti Isakar yang mengerti tentang zaman ini, yang mengerti apa yang akan Tuhan lakukan. Kami boleh hidup dan berpadan di dalam panggilan-panggilan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Bawa gerejamu untuk mengenalmu lebih lagi Tuhan. Bawa kami untuk mengerti kehendak-Mu dan taat di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita, yang memberkati kita mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah berkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Kau berkati. Happy Good Sunday, Happy Palm Sunday. God bless you.